Sebab ayatnya ada, nggak boleh dipaksa. Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, tidak ada paksaan ajaran untuk mengikuti dirimu. Tidak. Terserah umat. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa. Kita itu dibelenggu nafsu lewat kesenangan dunia. Itu loh Pak Bu, akhirnya ruhaniyah kita nggak bisa hadir pada Allah, nggak bisa hadir. Akhirnya iman sampai kali gulo, jatuhnya tidak pada Allah, jatuhnya ISIS itu dari udara. Padahal udara itu makhluk. Lewat ajaran inilah kata Rasul, ikuti aku. Jangan kau ikuti aku hanya sebatas syariah, jangan. Ikuti juga ajaranku hakikat. Karena syariat cukup secara jasmani, karena syariat cukup membimbing jasmani, akhlak istimaiyah. Kalau hakikat atau tauhid itu membidik atau mendidik ruhaniyah sampai ini berakhlak ilahiyah yang langsung hubungan pada Allah. Kalau syariat hablum minan nas. Gak Muhammad, gak ada paksaan. Jadi kulo kesini tidak memaksakan jenengan untuk mengikuti Rasulullah secara sempurna, enggak. Cuman saya tawarkan, kalau ini cocok ning ati sampean, enggak, jenengan ikuti ajaran Rasulullah ini. Lah terus ilmunya saya dapatkan dari mana? Itu nanti terserah. Jenengan carilah guru akhirat, titik. Carilah guru tauhid, titik. Guru tauhid itu, guru hakikat nuju makrifat itu macam-macam. Ada yang megang pondok, ada yang tidak, ada yang pokoknya Allah meletakkan kekasihnya itu macam-macam. Bisa jadi menjadi pedagang, menjadi pejabat, menjadi ini kalau si nganggur nih, pengangguran ada. Mulai dari Pak RT, Pak RW, kepala desa, kadus, bisa jadi. Itu kekasih Allah. Cirinya bagaimana? Apa makalah yang muncul dalam lesan beliau mesti menyejukkan hati jenengan. Makalah yang muncul yang bisa menyejukkan hanyalah membahas tentang Allah. Bagaimana ibadah sampean ini ke depan mutunya lebih baik. Ini ibadah kita khususnya sholat Bapak Ibu tidak akan berubah, tidak akan menaik mutunya manakala kita mohon maaf hati kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita harus bebas Pak dari belenggunya hawa nafsu. Kita harus merdeka. Tentunya kita harus perang dulu. Kata Rasul, sahabat, kau sekarang pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Mohon maaf, saudara-saudara kita di Palestina itu jihad kecil Pak, jihad kecil. Nah, yang dimaksud Rasulullah jihad besar itu apa? Melawan hawa nafsu. Karakter nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu, mengajak hati sampai lalai pada Allah, mencondongkan hati sampean untuk beriman terhadap selain. Contohnya dinginnya ini disebabkan karena angin. Yang angin dihasilkan dari putaran kipas. Hati kita beriman pada makhluk inilah nafsu menyondongkan ini, supaya kita tidak beriman di situ semua karena Allah. Itu nafsu. Bapak Ibu, dengan cara bagaimana kita untuk bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu? Pertama, jenengan harus punya guru akhirat. Titik. Itulah guru tasawuf. Tapi tidak salah jenengan cari guru yang lain yang sifatnya adalah mendidik rohaniyah jenengan dengan dinu tauhid. Monggo, semuanya sama. Dibuat referensi, dibuat mukobalah, saged. Sebab Pak Bu, kita itu sisa umur kita tinggal berapa, kita tidak tahu.
Allah mengancam di dalam surat Al-Isra ayat 72. Iki yang paling penting yang harus panjenengan ketahui. Al-Isra 72. Terus Az-Zumar Az-Zumar ayat 54. Saya bacakan. Bagaimana nasib seseorang besok di akhirat ketika dia itu saat di dunia ruhaniyahnya itu belum bisa untuk mendekat dan bertemu Allah. Dan atau bagaimana nasibnya seseorang ketika ruhaniyah di dunia itu masih menjadi budaknya hawa nafsu. Surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan subhanallah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra 72. Barang siapa saat di dunia, mohon maaf, ruhaniyah ini, matanya hati ini buta terhadap Allah. Wong Allah itu dekat, Pak. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap barat, menghadap selatan, menghadap manapun. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di depanmu itu ada wajah Allah. Loh, kok kita selama ini tidak pernah tahu lah gitu loh. Allahu Akbar, yang kelihatan sajadah lah gitu loh. Mengapa demikian? Karena yang kau buat melihat adalah mata dohir. Ini loh ainul basyariyah. Gunakan ainul basyirah dengan mata hati ini, gunakan untuk melihat Allah. Berhubung mata hati kita itu terhijabi, terbelenggu oleh hawa nafsu, maka ruhaniyah kita, hati kita ingat selain Allah. Itu. Saya itu pekerjaannya Pak Bu belantik. Tahu belantik? Belantik kambing. Memiliki apa namanya? Apa? Maklar kambing. Itu pekerjaan saya. Jadi saya beli kambing ke Pak Petani, saya jual ke pasar, saya mencari badi, mencari laba. Itu namanya apa? Oke, kalau sana belantik. Saya tadi dapat kambing harga 3 juta itu sudah bagus. Saya beli 3 juta, saya bawa ke pasar, dibeli orang 3,5 juta, berarti saya laba 500. Untung nggih? Ketika saya tawarkan, dia yang membeli tidak menawar, langsung dibayar. Salat duhur saya Allahu Akbar. Tadi kasihkan 4 juta. Wong 3,5 enggak ditawar. Mengapa demikian? Karena hak ruhaniaku dihijabi nafsu lewat itu. Coba kalau ruhaniah sampai sudah ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku yakin, Allahu Akbar, udah sibuk merasakan kehadiran Allah, sibuk merasakan, meyakini semua gerak ini karena Allah, karena kambingnya sudah diusir oleh Allah, hilang, hei kau kambing, akhirnya ganti Allahnya, la taj'al ma'allah ilahan akhar. Janganlah dalam hatimu ada selain Allah. Kata Luqman, surat Luqman ayat 13, ya bunayya, wahai anak putuku, la tusrik, jangan ada billah selain Allah di dalam hatimu. Ya anak putuku, jangan kau menyekutukan Allah. Berarti saya tadi sholat, ketika sholat ada kambing, saya menyekutukan Allah dengan kambing. Hakikat loh, bukan syariat ini. Pandangan kacamata tauhid, bukan kacamata syariat. Bun salah paham. Sebab inna syirka, kata beliau Luqman,
Inna syirka la dzulmun adzim. Bila mana di dalam hatimu ada kambing, maka akan menggelapkan hatimu pada Allah. La dzulmun adzim, gelap hati kita. Atau perbuatan syirik itu adalah mbah buyute dosa. Lah ngaten. Lebih besar dosa yang dilakukan oleh ruhaniyah daripada dosa yang dilakukan oleh jasmaniyah. Artinya dosa-dosa yang paling besar hanya satu, adalah syirik atau musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain, mengadakan Allah dengan yang lain. Padahal sudah jelas seluruh makhluk la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada surat Al-Isra. Barang siapa saat di dunia mangkana fi hadhihi a'ma, hatinya buta terhadap Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun nanti akan buta. Yes. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi. Mohon maaf. Jasmani kita ke kuburan ada yang menghantar, Pak Bu, saudara, anak dan lain sebagainya. Ruhani kita kembali kepada Allah sendiri. Wa inna ilaihi rajiun. Kalau di dunia kita masih belum tahu jalan menuju Allah, maka jangan harap ruhaniyah bisa husnul, bisa wa inna ilaihi rajiun. Saya katakan, mana sih jalannya menuju Allah? Sholat itu jalan. Bisanya kita bertemu Allah harus berhakikat. Tanda kita berhakikat, mengimani semua apa yang ada aktivitas sholat itu semata-mata yang menggerakkan hanyalah Allah. Udah, itu aja terus dilakukan, nanti Allah sendiri yang membimbing Anda. Hada siratum mustaqim, dikatakan inilah jalan sirat yang tegas, sirat yang tegap, sirat yang tidak tolah-toleh. Apa ya? Gak menggok gitu loh. Sirat itu bisa dikatakan jalan, bisa dikatakan wot, mustaqim sing jejeg. Tidak menggok. Artinya hati jenengan ojo tolah-toleh donya. Paham? Ikilah gara-gara gak toleh-toleh donya iki sampak kula kecantol ning Magelang Watu Congol. Dari Malang saya jalan kaki sampai ke Magelang. Berapa hari itu? Gara-gara mukhlason, kamu kalau ingin ketemu Allah berangkat atau ke barat jangan tolah-toleh. Padahal maksudnya gak gini. Sholat Anda, kencengkan niat Anda untuk bertemu Allah, realisasikan dzikir. Yang kumaksud dzikir, sadar, ingat sesungguhnya apa yang terjadi semuanya itu yang menterjadikan adalah Allah. Itu namanya dzikir. Pun kencengi itu. Inilah cara untuk jenengan lepas dari belenggunya hawa nafsu. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 54. Ini lebih kenceng lagi Pak, ini Pak, lebih kenceng lagi. Dibuka. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayatiyakumul adab. Lepaslah rohaniyahmu itu, cari jalan untuk kembali pada Allah. Konteksnya ini adalah iman. Janganlah hatimu iman terhadap selain Allah di segala aspek apapun yang berperan. Jangan. Cukup hatimu mengatakan, merasakan hanya Allah yang sebagai sang yang berperan. Kita adalah laksana patung yang digerakkan oleh sang yang berperan. Sampai kenceng no ati sampean, itu namanya kembali. Jikalau jenengan boten purun kembali min qabli ayatiyakumul adab, sebelum kematian ini datang. Bagaimana ayatnya seterusnya? Summalatun sorun. Ruhaniyah kita ketika kembali tidak akan pernah ditolong oleh Allah untuk masuk di dalam zona ruangan yang terang benderang. Gak bisa. Masuk kepada bolongan atau ruangan yang sangat gelap. Kalau kita tidak mau lekas ruhaniyah ini kembali untuk bertemu Allah. Bapak Ibu, kita mulai akil balik, itulah setrat kita tinggalkan Allah. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Jelas itu.
Kita itu dihadapkan nafsu, nafsu menghadapkan kita terkait kesenangan dunia. Dihadapkan ruhaniyah, bagaimana maksudnya nafsu? Supaya jenengan ikut tinggalkan Allah. Anak yang belum balik, ikut setiap saat dan waktu, setiap detik itu makrifat terus pada Allah, bertemu Allah terus pada Allah. Dia itu, cuman kita tidak tahu. Tapi ketika kita akil balik, ini Pak, mulai ruhaniyah kita itu tinggalkan Allah, mengejar terhadap selain minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kalau kita sudah punya pasangan, sudah punya suami istri, apa yang kita cari? Anak. Setelah itu qanatiril muqantarah, harta benda, sandang pangan papan. Ini kita bercinta terhadapnya. Mohon maaf, ini kalau sebatas fisik nggak apa-apa. Ruhaniyah ini jangan ikut campur dengan urusan jasad. Wajib jenengan kerja, wajib punya anak, punya istri. Tergantung jenengan kerjanya, porsinya sebagai apa terserah. Tapi ruhaniyah sampean Bapak Ibu jangan ikut campur urusan jasmani. Ruhaniyah sampean ikut illa liya'budun, hanya menyembah pada Allah. Waktu sholat menyembah, waktu di luar aktivitas sholat tetap menyembah. Ada dasarnya? Ada. Ini yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana Rasulullah? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah. Mulai pagi Pak Bu, beliau bangun tidur sampai sore, sampai tidur beliau itu selalu berzikir pada Allah. Beliau berdagang tetap hatinya dzikir, beliau mandi tetap hatinya berzikir, apalagi ketika sholat tetap hatinya berzikir. Yang ku maksud dzikir di sini adalah ruhaniyah beliau, hati beliau masuk di dalam dzikir sirul asrar, kan jari sirul asrar fana'u dzikri, masuk di dalam sirul asrar nafi isbat. Apa? Meniadakan selain Allah, sudah tidak beriman pada selain Allah. Dalam hal aspek pekerjaan apapun hanyalah Allah yang satu-satunya yang menggerak. Hati itu selalu sambung di situ. Ini Rasulullah. Bahkan tidurnya wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kalau malam hari tidak tedung blekok ketorokan, tidak tidur saja, dia bangun tahajud, sholat sunnah, hatinya tetap berzikir pada Allah. Ini beliau. Kita nggak bisa sempurna, ya paling nggak lah Pak 60% lah. Jangan sampai tidak. Aku yakin 60% awalnya terus menerus akan menjadi meningkat, itu nanti pasti meningkat. Belajarlah untuk khusyuk sholat itu bagaimana. Tirulah Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jasmani melakukan hukum syariat, rohani melakukan hukum hakikat. Apa? Hati hanya merasakan, meyakini apa yang timbul dalam diri kita semata-mata datangnya dari Allah, bukan dari kita masing-masing. Tidak. Berarti kita tidak pernah mengakui. Justru kita mengakukan semuanya itu karena Allah. Itu caranya jenengan ben sholati isok genah, sholati mutung ibadah jenengan biar tambah mantap. Lakukan ini. Kalau buktinya nanti kalau tidak jenjem, kalau tidak bahagia, tidak damai hati sampean, ke Mojokerto ini bawa antem, pukul ke kepala saya kalau tidak seperti itu. Ini taruhan. Enggak, saya tidak akan memasalkan Anda pasal 170 atau yang lainnya, enggak. Ini taruhan. Kalau sholat sampai mengikuti seperti apa yang dilakukan Rasulullah atau sesuai dengan surat Al-Baqarah 238, kalau tidak sesuai, sana ke Mojokerto, damprat saya. Apalagi itu jenengan lakukan wassolatil wusta itu di aktivitas di luar sholat. Waktu jenengan nyuci baju, waktu jenengan masak, waktu jenengan apapun, lakukan dzikir tersebut.
malah lebih cepat sampai iki mang untuk bertemu Allah. Sekali lagi, sisa umur kita tidak tahu. Kembalilah pada surat Az-Zumar ayat 54 ya. Kembalilah lekas ruhaniyah jenengan untuk bercinta hanya pada Allah, untuk beriman hanya pada Allah sebelum kematian itu datang. Jikalau jenengan sudah sampai bertemu Allah sebelum kematian, mohon maaf, inilah yang dimaksud ketika idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun, disebut husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin, berarti cara untuk menyempurnakan Islam kita harus masuk ke thariqah, memahami hakikat, baru bisa sampai ke makrifat. Dan atau dikatakan kita itu menirukan, mengikuti Rasulullah dengan kafah sempurna, jangan jasmaniyahnya saja yang sholat, tapi ruhaniyah juga harus bertemu Allah. Lakukanlah hal itu sebelum kematian kita datang.